Halo, selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader. Kali ini kita akan bahas review sebuah broker yang sangat populer dan juga spreadnya kecil ya, yaitu adalah Tickmill ya. Tickmill adalah sebuah broker yang berasal atau teregulasi atau terdaftar di Inggris, di UK ya. Nah, ini adalah alamat webnya dan juga saya akan sematkan di deskripsi, kolom deskripsi saya, yaitu mengenai broker Tickmill. Nah, saya juga menggunakan broker Tickmill ini karena yang pertama adalah dia bagus ya, jadi tidak ada kendala dalam trading, eksekusinya cepat. Kemudian saya paling suka dari broker ini adalah spreadnya rendah walaupun ada komisi ya. Jadi kalau prinsip saya dalam trading adalah nggak apa-apa bayar komisi, yang penting spreadnya rendah. Jadi seperti itu. Karena spread dan juga kecepatan eksekusi itu menjadi penting dalam trading, karena ya ketika nanti misalnya harganya running kemudian kita open posisi itu cepat dieksekusi. Jadi tidak lama ya, seperti broker-broker tertentu ada juga yang eksekusinya sangat lama, kadang-kadang sering requote dan seperti itu. Nah, itu membuat kadang-kadang kita tuh kesal ya ketika pas trading ternyata tidak langsung dieksekusi ketika close maupun open posisi. Nah, kadang-kadang kita sudah pasang misalnya buy limit, stop limit, kadang-kadang tidak sampai di sana sudah jauh dari harga yang kita tentukan. Nah, itu kadang-kadang juga yang membuat kita itu tidak trading itu nggak nyaman jadinya. Di Tickmill itu hampir tidak pernah terjadi ya. Dan deposit pun sekarang gampang. Kemudian cuma kendalanya adalah ketika kita masuk websitenya ini harus menggunakan VPN. Nah, itu sih yang menjadi kendala dalam kalau kita di Indonesia ya, karena hampir semua broker luar negeri itu di ban oleh Kemenpo ya, sehingga kita nggak bisa akses tanpa VPN. Jadi saya gunakan Opera di laptop untuk bisa mengakses menggunakan VPN. Jadi diklik di sini aja. Ini adalah web browser Opera ya. Nah, dengan menggunakan VPN kita masuk ke webnya si broker ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita akan lihat dulu ya about-nya. Kita bisa rubah ini jadi bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Indonesia biar Indonesia. Nah, penjelasan brokernya adalah dia ini produk-produknya ya, ada produk forex, kemudian indeks saham dan minyak, kemudian ada logam, perak dan emas ya. Kemudian obligasi juga, dan mata uang kripto juga sudah ditradingkan di broker Tickmill ini ya. Nah, yang ini adalah tipe akunnya ada 3, ada akun klasik, ada akun pro, dan akun VIP. Akun klasik ini minimal deposit semua sama kecuali akun VIP ya. Nah, akun klasik itu minimal deposit $100, kemudian mata uang yang tersedia euro, USD, euro, dan GBP ya. Nah, spreadnya itu 1,6. Nah, cuma di sini nggak kena komisi kita ya. Leverage 1/500. Jadi semua hampir sama, 1/500. Kemudian akun pro itu deposit minimal juga adalah 100, mata uang tersedia juga USD, euro, dan GBP. Nah, ini spreadnya mulai 0,0 pip. Jadi saya rasakan sendiri ini adalah sangat-sangat sedikit spreadnya ya. Jadi ketika kita open posisi ya, karena spreadnya kecil ya pasti minus. Ketika posisi minusnya tuh pertama kali open posisi kecil ya, tinggal bayar komisi saja ya. Nah, kemudian yang saya gunakan adalah akun pro ya, karena spreadnya yang kecil. Kemudian akun VIP, nah ini minimal depositnya ada $50.000, sama juga spreadnya dari 0,0, kemudian leverage-nya 1/500. Nah, ini opsi deposit ya. Jadi kita bisa gunakan transfer bank, Visa, Mastercard, Skrill ya. Jadi di Indonesia dengan internet banking BCA itu bisa ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini platform yang digunakan ada MT5, ada MT4. Jadi kalau kalian tergantung nyamannya di mana ya, apakah MT4 atau MT5. Jadi kalau saya nyamannya di MT4, nanti klik aja di sini kalau MT4. Nah, kalau pengen download, nah ini pilihannya untuk ngedownload langsung MT4-nya atau MetaTrader 4. Nah, kemarin saya buat video terkait dengan MetaTrader 4, ada yang nanya kenapa sih di web NQL5 yang punya MetaTrader ini
ketika kita download, padahal sudah pilihan di websitenya adalah MetaTrader 4, kita download, kemudian kita install jadi MT5 gitu ya. Jadi itu agak aneh, memang saya juga terkejut waktu itu pas saya lagi buat review cara install MetaTrader di laptop. Saya sudah beneran, saya nggak tahu itu sebelumnya ya, ternyata setelah saya install itu jadi MT5. Jadi agak aneh juga, kok bisa jadi MT5 gitu ya. Kemudian saya gunakan yang MT4 dari broker jadinya ya. Nah, ini caranya kalau kita mau download MT4 dari broker, tinggal klik Windows ya. Kalau yang laptopnya Windows, kalau yang laptopnya Apple ini ada macOS. Kemudian kalau Android, nah mungkin di HP sudah ada juga, di Play Store juga ada. Kalau Apple ya di iOS ada. Jadi MetaTrader 4. Atau kalau lebih suka pakai web juga boleh ya, klik aja ini ya. Tapi lebih nyaman sih langsung aplikasi biasanya. Nah, itu untuk MetaTrader 4. Jadi kita lebih familiar dengan MetaTrader 5, MetaTrader 4 ya. Kemudian ini contoh spreadnya ya. Jadi dia, nah ini ya contoh spreadnya. Nah, anehnya di Tickmill itu adalah spread paling tipis kita dapatkan ketika trading di sesi Amerika ya. Jadi ketika sesi Asia itu spreadnya gede ya. Asia, kemudian Eropa, yang paling rame itu di sesi Amerika, itu spreadnya tipis sekali ya. Jadi kalau kalian suka trading malam gitu ya, nah cocok nih untuk broker Tickmill ya. Jadi ini beneran seperti ini ya. Jadi gold XAU USD itu ya, nah, harganya bisa 1817,03 ya. Ini bid ax-nya, selisihnya ini hampir ini ya, spreadnya 0,09 gitu ya. Jadi memang seperti itu kalau di sesi Amerika ini ya. Tapi kalau di sesi Asia ini bisa selisihnya bisa sekitar 0,3, 0,2 lah ya. Jadi spreadnya seperti itu kalau gold, karena saya sering tradingnya di gold ya. Jadi benar-benar tipis sekali spreadnya ya. Jadi itu yang saya suka dari Tickmill, dan eksekusinya juga cepat. Jadi terbaik lah, jadi seperti itu ya. Dan saya suka dengan Tickmill ini. Terus juga kalau withdraw juga gampang, jadi 24 jam ya. Jadi kalau misalnya saya tahu bahwa kalau pengen withdraw biar besok nyampe, itu withdrawnya malam. Jadi pas sesi Amerika kita withdraw, nanti pagi atau enggak misalnya jam 8 malam gitu kita withdraw, besok sekitar paling lambat itu jam 3 sore atau jam 2 sore udah nyampe rekening ya. Nah, saya gunakan adalah internet banking BCA ya, itu cepat nyampe nya. Nah, cuma di kita harus tahu bahwa Tickmill itu begitu kita deposit, dana nggak langsung masuk ke ini ya, ke rekening ke MT4 gitu loh. Tapi dana itu masuk ke wallet. Dia pakai wallet sekarang, pakai wallet dulu, baru dari wallet kita transfer ke akun kita. Nah, begitu juga sebaliknya ketika nanti withdraw dari akun trading, kita transfer ke wallet, dari wallet baru kita baru kita transfer atau transfer via internet banking atau apa ya. Nah, itu untuk nyampe ke rekening kita di Indonesia. Nah, jadi kurs menggunakan kurs floating, artinya kurs yang sesuai dengan bank yang jadi rekening kita. Misalnya BCA ya rekening kurs BCA, jadi seperti itu ya. Jadi tidak seperti trader mungkin broker-broker yang lain ada pilihan fixed rate. Nah, di Tickmill nggak ada pilihan fixed rate ya. Kalau broker lokal itu ada kadang-kadang fixed rate, misalnya fixed rate berapa, 14.000, 10.000, jadi deposit dan withdraw itu sama, 14.000 misalnya kesepakatannya 14.000, kita deposit 14.000, nariknya juga 14.000. Nah, itu kalau menggunakan fixed rate. Tapi di Tickmill itu tidak pakai fixed rate, tapi dia floating, jadi sesuai harga pasar lah di bank berapa kurs yang diginikan. Biasanya selisihnya paling 200 rupiah ya, 100 rupiah, tergantung banknya. Kalau BCA itu kursnya selisihnya kecil dia ya. Nah, saya sering gunakan transaksi untuk withdraw dan juga deposit itu BCA, dan cepat juga prosesnya, jadi nggak ribet ya. Nah, itu saya senangnya juga gunakan Tickmill. Sebenarnya sih kalau paling aman memang sih broker yang di dalam negeri ya, karena kita bisa lihat langsung kantornya. Kalau ini kan kantornya di Inggris ya, jadi sulit memang. Tapi keuntungan dari di sini trading itu kita bisa gunakan lot minimal 0,01, kemudian juga minimal trading juga bisa $100 ya. Jadi kalau kita masih trader yang pemula gitu, trader yang masih depositnya atau uang modalnya masih kecil, nah boleh nih pilih Tickmill ya. Jadi kalau pengen yang tanpa swap dan tanpa
tanpa komisi, itu gunakan akun yang klasik ya. Memang sih spreadnya gede dia ya. Nah, ini sudah ada langkah-langkahnya. Nah, sebelum saya ajarkan gimana caranya membuat akun di sini, nah, kita coba review dulu Tickmill itu seperti apa. Nah, saya akan mereview Tickmill dengan dua pendekatan sebuah web yang mereview beberapa broker. Nah, pertama adalah WikiFX. Nah, kita masuk ke WikiFX. Nah, ini WikiFX ya. Nanti saya akan sematkan juga di kolom deskripsi alamat web dari WikiFX. Nah, di sini di WikiFX kita bisa lihat ya. Ini bagian berandanya ya. Ya, ini adalah WikiFX bagian beranda ya. Jadi di sini langsung diperingkatkan 10 besar broker terbaik ya, diperingkatkan. Nah, ini contohnya ya. Jadi nomor 1 adalah AC Market, jadi seperti itu ya. AC Market, kemudian nomor 2 Agnes, kemudian nomor 3 XM Global, kemudian ya, jadi langsung langsung diperingkatkan. Nah, ini broker lokal ya, Monex Investindo itu masuk 5 besar ya. Kemudian Trijaya juga broker lokal. Nah, WikiFX itu dia menilai dari lisensi, kemudian bagaimana komplain di website atau komplain di forum-forum. Nah, itu biasanya dia menilai di sana. Nah, baru dia diberikan peringkat atau diberikan skala 0 sampai 10 ya. Nah, kita coba cek Tickmill ya. Nah, ini Tickmill ya. Ini review dari Tickmill. Nah, ini Tickmill ada juga website yang palsu ya. Nah, yang asli adalah yang ini, yang resmi itu ya. Kita klik. Ya, jadi skornya itu adalah 7,66 dari 10 total skor ya. Jadi bintangnya 4 ya. Kemudian ini di lisensi dia skornya 9 ya. Kemudian indeks perangkat lunak 8,8 ya. Bisnis 7,28, regulasi 8,9. Jadi dia bagus ya regulasinya. Nah, kita lihat ke bawah di sini singkatan perusahaannya Tickmill, nama perusahaannya Tickmill UK Limited ya. Nah, ini websitenya. Kemudian alamat perusahaannya adalah di lantai 3 27 sampai 32 Old Jewelry London England ya. Nah, ini registrasi regional di kerajaan Inggris. Kemudian ini juga platform digitalnya. Nah, kemudian di sini adalah yang terregulasi di Inggris, jadi dari FCA ya, Financial Conduct Authority, kerajaan Inggris FCA. Nah, ini sudah jelas, ini terlihat waktunya kapan, kemudian nomor lisensi juga ada ya. Jadi ini adalah nomor lisensi. Nah, ini diregulasi oleh FCA. Kemudian CAISEC juga dia ini di mana ya? Di negara di Eropa ya, jadi seperti itu CAISEC. Nah, dia tuh di negara Siprus. Kemudian juga dia terregulasi di FSCA itu dari Afrika Selatan ya. Nah, kemudian dia juga terregulasi di sini ya, FSA. Di FSA itu di Seychelles, jadi seperti itu ya. Nah, itu juga lembaga keuangan sama mirip kayak OJK gitu ya, jadi seperti itu. Kemudian ini juga diregulasi di Malaysia ya. Nah, jadi ada 5 badan regulasi di masing-masing negara yang sudah meregulasi dari perusahaan Tickmill ini. Nah, itu menurut kacamata WikiFX. Nah, kemudian juga dia merangkum ini paparan-paparan langsung dari pengguna ya. Jadi ada 26 paparan atau 26 komplainan lah, jadi seperti itu. Dia bilang manipulasi, penipuan, dukungan pelanggan, tolak bukti alamat. Jadi banyak komplain-komplainnya. Yang namanya juga trading ya.
mungkin dia mengalami kendala dalam withdraw, kemudian dalam chartnya mungkin ada beberapa yang gangguan. Nah itu dia kadang-kadang komplain. Dan di Indonesia sih nggak ada. Nah emang selama ini Indonesia sih aman-aman aja ya. Ya, kemudian kita cek langsung ke Inggris ya. Kita di sini karena dia berada di Inggris kantornya dan dia terregulasi FCA ya. Jadi kita cek langsung website dari ini ya. Financial Conduct Authority dari Inggris. Nah, di sini adalah websitenya. Ya, nah ini ya. Jadi saya tadi udah cari di, nah ini alamat webnya register.fca.org.uk ya. Nah, kita bisa enter di sini. Nah, ini ya. Nanti kita cek di sini enter namanya Tickmill gitu. Nah, kalau ada berarti benar-benar terregulasi, kalau enggak ya berarti enggak terregulasi di sini. Nah, ini reference numbernya adalah ini 717270. Nah, kita cek di Wikipedia bener nggak itu Tickmillnya segitu ya, 7172. Nah ini 717270, nomor lisensinya sama ya dengan yang terdaftar di sini 717270 sama ya. Jadi benar-benar bahwa si Tickmill itu terregulasi oleh Financial Conduct Authority dari Inggris ya. Jadi benar-benar aman lah bagi, jadi kalau sudah direview oleh, jadi sudah terregistrasi oleh badan finansial, kalau di Indonesia mungkin kayak OJK dan Bapepti ya, jadi bisa dipastikan dia aman lah, jadi seperti itu ya. Di sini dia memberikan ya, jadi dia memberikan, jadi hati-hati dengan website palsu dari ini ya, dari Tickmill, karena kan bisa aja gitu loh ya. Nah ini jelaskan ya, alamatnya adalah ini ya, jadi sama dengan yang di WikiFX sama ya. Jadi alamatnya juga ini ya, Jewelry London England 2732, jadi sama ya, 2732 All Jewelry London, jadi sama. Dan juga ini adalah registrasinya, nomornya ya. Ini alamat websitenya, statusnya authorized ya, jadi dia terregulasi sejak 29 Juli 2016. Sedangkan Tickmill ini sendiri dia berdiri di 2015 ya. Jadi setahun kemudian dia terregulasi. Ya. Nah, itu mungkin ya. Jadi review dari broker lokal Tickmill ya. Nah, sekarang kita lihat dari badan atau website yang review tentang broker itu di Forex Face Army ya. forexfacearmy.com. Nah, juga sama ya. Kita ketik di sini Tickmill gitu ya. Tickmill. Nah, enter. Nah, ini dia ya. Company-nya adalah Tickmill UK. Nah, ini. Kita klik. Ya, ini dia. Nah, jadi dia dapat skor review 3,4 ya. Nah, ini dijelaskan sudah lebih regulasi dijelaskan, tapi memang lebih bagus ya tampilan di WikiFX penjelasannya. Dan menurut si siapa namanya, si Forex Face Army, Tickmill adalah best broker ya, best popular broker. Jadi popular broker itu salah satunya adalah Tickmill ya. Oke, ya mungkin itu ya, itu review dari broker yang ada di, atau broker Tickmill ya, review dari broker Tickmill. Dari secara regulasi kita cek langsung ke FCA, ternyata benar terregulasi ya. Nah, sekarang kita akan ajarkan cara membuat akun ya, cara membuat akun. Jadi pertama adalah masuk ke link Tickmill, nanti saya akan sematkan di kolom deskripsi. Kemudian kalian akan diarahkan langsung ke akun Pro biasanya ya. Nah, di sini kita klik di sini buat akun ya, buat akun. Nah, klik buat akun Pro. Kemudian nah tinggal diisi ya, diisi informasi pribadi ya, misalnya negaranya ya, jadi diisi Indonesia gitu ya.
kemudian pilih bahasa ya. Jadi kemudian tipe klien pribadi ya, silakan isi bapak kalau cowok, kalau cewek ibu ya. Jadi diisi, kemudian nama depan, nama belakang. Setelah itu hari tanggal lahir ya, hari tanggal berapa, bulan, tahun, kemudian nomor telepon, email ya, jangan lupa email, jangan sampai salah ya. Konfirmasi email, kemudian klik keduanya ini ya. Ya, kalau pengen mengetahui bagaimana kebijakan privasi tinggal diklik aja. Nah, ini privasi policy-nya si Tickmill ya. Ya, oke. Kalau sudah klik submit, nanti ada link ke email itu untuk login password ya. Nanti setelah masuk dilengkapi data, siapkan data untuk verifikasi ya, yang itu adalah KTP, kemudian alamat yang menunjukkan bahwa alamat itu KTP atau kartu keluarga, atau misalnya punya kartu kredit ya. Jadi ada apa namanya, surat pemberitahuan kartu kredit gitu misalnya. Nah, itu bisa digunakan juga. Kemudian ya kalau saya sih dulu cuma 2 aja saya gunakan ya. Jadi KTP dan kartu keluarga itu yang diupload sebagai untuk apa namanya, verifikasi. Setelah verifikasi baru boleh kita trading. Kalau enggak ya enggak dikasih sama si Tickmill. Jadi Tickmill itu ketat dalam hal aturan untuk verifikasi, karena kalau enggak verifikasi itu dia nggak bisa transfer uang ke dia, dan juga nggak boleh apalagi untuk withdraw. Jadi seperti itu, transfer aja deposit aja nggak boleh, jadi seperti itu ya. Nah, itu mungkin caranya membuat akun di Tickmill ya. Nanti akan lebih detail saya akan jelaskan di ininya ya, di video selanjutnya. Nah, itu untuk review saja bagaimana Tickmill, trading Tickmill. Nah, sekarang saya akan langsung arahkan ke platformnya si Tickmill. Nah, ini adalah platform dari Tickmill. Nah, di sini kita bisa lihat spreadnya ya. Nah, ini kan yang kemarin ya, harga penutupan kemarin emas itu 17,34, kemudian aksnya adalah 18,1767. Jadi selisihnya sekitar 3,3 ya. Jadi sangat-sangat tipis ya. Jadi oke, itu ya. Jadi untuk review broker dari Tickmill, silakan kalau kalian ada yang ditanyakan, silakan tanyakan lewat kolom komentar. Kemudian silakan like, komen, kemudian share video ini kalau bermanfaat. Dan juga yang baru menonton silakan subscribe dan juga aktifkan tanda lonceng sehingga mendapatkan update video dari kami tentang trading forex dan juga edukasi forex. Jadi seperti itu. Nah, jadi memang memilih broker itu adalah hal yang sangat penting sekali. Jadi jangan sampai kita salah memilih broker ya. Jadi kalau saya sih paling sering untuk nge-review broker itu saya tinggal cek di WikiFX ini ya, WikiFX. Kita bisa cek broker apa saja di sini ya. Jadi kita cari yang skornya bagus ya. Jadi mungkin di atas 7 lah skornya cari. Jangan cari skor di bawah 7 ya. Biasanya sih kalau skornya di bawah 7 pasti belum terregulasi ya, atau mungkin sudah expired regulasi, atau mungkin banyak komplainan di online ya, sehingga skornya diturunkan. Jadi WikiFX ini dia men-skor itu berdasarkan data-data ya. Jadi bukan pesanan dari broker ya. Jadi kadang-kadang ada broker yang saya sempat ditawarin gitu, broker dia mengatakan bahwa dia itu broker terbaik gitu ya. Saya cek di WikiFX, ternyata skornya 2 ya. Saya bilang kok skornya di WikiFX 2. Nah, dia bilang WikiFX kan bisa dimanipulasi, dia bilang gitu. Mana mungkin bisa dimanipulasi, orang dia lihat langsung lisensi, kemudian dia lihat langsung bagaimana komentar-komentar trader mungkin ya di online, dan ada forum-forum, memang forum-forum online ya misalnya. Nah, itu bagaimana komentar itu dirangkum oleh mereka ya, baru diberikan skor sehingga mendapat skor. Nah, dan ini peringkat ini berubah-berubah, setiap ini akan berubah terus ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak sama semuanya ya.
Nah ini kemarin XM yang nomor 1 sama Exness ya, tapi sekarang udah disalip sama AC Market gitu. Dan saya juga anehnya dulu Monex nggak masuk, sekarang Monex masuk ya. Jadi kita cukup bangga juga punya broker lokal yang masuk jajaran 10 besar dari review WikiEPEX. Nah saya dulu juga tradingnya juga di Monex. Nanti kita bahas tentang Monex. Monex itu sekarang katanya ada micro lot ya, jadi bisa 0,01 lotnya, cuma dia di MT5 tradingnya ya. Jadi Monex itu gampang nyari kantornya ya. Kalau di Bali ada cabangnya, di Bali kantornya ada, di Jakarta jadi pusat ininya, kantor pusatnya ya. Dan dia sering juga mengadakan edukasi, jadi gampang. Dan yang paling ini sekali adalah sudah terregulasi oleh Bapepti, jadi gampang kalau terjadi sesuatu. Oke, mungkin itu terkait dengan review broker. Jadi di sini kita harus pilih broker yang baik dulu sebelum kita trading, karena akun demo itu juga pasti, kalau kita baru belajar pasti pertama harus punya akun demo di broker mana gitu ya. Nah saya udah contohkan untuk membuat akun di Tickmill. Nanti kan di Tickmill baru buat akun untuk masuk ke klien ini ya, jadi area trader ya, jadi masuk ke bisa masuk ke websitenya saja, tadi itu saya jelaskan ya, bisa masuk ke ini ya, login ke klien ya, di area klien lah. Nah ini nanti akan dapat email dan password untuk login. Nah baru nanti di sana kita buat akun lagi, apakah akun demo atau real trade. Nah di dalamnya ini ya, jadi seperti itu di klien areanya. Nah, oke, mungkin sekian dari saya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton channel YouTube Netrindo Trader.